Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersyukur untuk kasih terbesar, kasih terindah, kasih termegah yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Engkau mati di kayu salib bagi hidup kami. Itu hal terbesar, terindah, hadiah terindah yang termulia bagi kami di dalam hidup kami. Dan kami mau bawa syukur kami untuk hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih.
Dari dalam tubuh
membangun manusia rohani bagi Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami ingin memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Nama yang perkasa, nama Sang Penebus, nama Sang Juru Selamat, penebus kami semua. Kami akan berikan pujian, penghormatan bukan hanya di waktu-waktu sekarang, tapi di sekian banyak kehidupan yang kami lalui Tuhan. Kami akan puji Engkau, kami akan muliakan Engkau. Bertatalah Engkau di tengah-tengah kami, Roh Kudus, supaya pujian kami membawa hadirat Tuhan dan tahta Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami menjadi gentar dan takut ketika kami berjumpa dengan tahta dan kemuliaan-Mu. Dan kami tahu waktu kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau bukan hanya hadir di dalam kekuatan sifat-Mu, tapi Engkau juga hadir di dalam kuasa pemulihan-Mu. Engkau membawa kami mengalami terobosan-terobosan, dan kami akan melihat keajaiban demi keajaiban dalam setiap langkah hidup kami. Kami akhirnya memperlekan ibadah ini menjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami siap memuji, kami siap memuliakan nama Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, pasca Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Para rasul giat, semangat, dan berani memberitakan Injil. Mereka begitu ekspresif untuk membagikan cinta dan kebaikan Tuhan. Apakah kita semua mau membagikan cinta dan kebaikan Tuhan? Senggol kiri kanan, yuk bagikan kebaikan Tuhan. Tapi kalau senggol itu, kalau disenggol itu belum terlalu sadar, coba ditepuk. Yuk kita bagikan kebaikan Tuhan, ya. Yuk kita bagikan cerita tentang kehebatan Tuhan. Amin. Ya, mari kita bersemangat untuk memberitakan kebesaran dan perbuatan Tuhan. Haleluya. Amin.
seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan hidupku, beritakan kebesaran-Mu, perbuatanmu bagi Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus, kan setia beritakan nama-Mu Yesus, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Amin. Sampai selamanya. Kita mau bangkit bagi Tuhan, amin. Kita nggak mau suang-suang kuku, kita nggak mau lemes-lemes dan letoi-letoi. Dan kita mau bangkit untuk menceritakan, untuk membagikan cinta Tuhan bagi kita, amin. Yes. Dengarkanlah suara itu. Dengarkanlah suara itu bagi semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara itu bagi semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kita mengangkat kita. Bersiap maju jangan Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit
kita, hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditabur firman. Terima kasih Tuhan.
jadi berkenan di hadapan Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mengurapi kami semua untuk kami boleh ditaburi dengan benih yang baik dan memiliki media yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Semua sehat, semua baik-baik saja. Puji Tuhan. Ya, beberapa waktu ini agak panas cuacanya dan mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena AC di depan ini kurang berfungsi ya. Bapak Ibu dari minggu kemarin tadi sudah dibenahi tapi ternyata kayaknya belum gitu ya, belum bagus ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema besar yang diberikan oleh Bapak Gembala yaitu maksimum potensial. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa kerjasama tim yang solid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Jose bisa dibantu? Baik. Kalau sudah menemukan semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu akan menyimaknya dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah misbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus hidup di dunia yang ini penuh dengan peperangan, Bapak Ibu. Bukan hanya peperangan fisik seperti yang terjadi di belahan dunia yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Tetapi setiap hari kita diberhadapkan dengan peperangan batin, peperangan emosional, peperangan fisik, peperangan rohani, peperangan pikiran dan lain sebagainya. Siapa yang tidak pernah merasa lelah dalam hidup ini? Saya yakin kita semua pernah merasakan lelah, capek, dan benar-benar tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan
buat Bapak Ibu Saudara yang sudah usia lanjut, ya. Tapi kalau sampai hari ini masih mengalami pergumulan berat, usia sudah 70, usia sudah 80, tapi masih mengalami pergumulan yang berat, anaklah, istrilah, suamilah, pekerjaan anak-anaklah, cuculah, pelayananlah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kisah yang luar biasa yang dialami oleh Musa dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16 yang kita baca baru tadi. Nah, di sini ada 4 tokoh. Ada Musa, ada Yosua, ada Harun, dan ada Hur. Dan di sana Bapak Ibu ada kerjasama, disertai doa, ada dukungan, ada kesatuan, dan Tuhan bekerja. Kemenangan bukan hanya mungkin, tetapi pasti. Dan itu dialami oleh keempat orang ini. Bukan hanya keempat orang ini, mereka tokohnya, tapi yang dialami tapi yang mengalaminya adalah sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keluar dari tanah Mesir, dari persinggahan ke persinggahan, akhirnya sampailah di padang gurun Sin, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Rafidim. Kalau Bapak Ibu baca di pasal di perikop sebelumnya Bapak Ibu, ya, cerita ini saya ulas sedikit. Nah, di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Rafidim inilah bangsa Israel protes. Bangsa Israel marah, bangsa Israel mengkritik, bangsa Israel mengkutuk, bangsa Israel itu benar-benar pengen melakukan sesuatu yang sama Musa. Kenapa? Karena di situ mereka tidak mendapatkan air. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang ngomong begini, Bapak Ibu, ini di Jepang sih ya sebagian besar air itu datangnya dari agape. Nah, kebetulan bos agape ada ya. Nanti dari agape. Terus kata seseorang bilang begini, kalau bisnis itu milik air, kenapa? Air itu dibutuhkan, air itu kehidupan, gak akan mati, pasti cepat kaya. Oh pantes kalau agape cepat kaya ternyata ya. Bercanda Bapak Ibu. Benar. Ya, air itu suatu kebutuhan yang sangat urgent, pokok. Ada yang tahan haus sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Wah, saya sih udah semua udah gitu ya, udah nggak tahan karena pengen minum, apalagi yang memang mengkonsumsi minum banyak. Kalau saya seperti saya jarang minum Bapak Ibu ya. Saya jarang minum, makanya sering sakit pinggang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sana nggak ada air. Bangsa Israel protes, bangsa Israel marah kepada Musa. Musa, apakah engkau akan membawa kami kepada kematian sehingga kami tidak mendapatkan air? Kami haus, binatang kami haus, anak cucu kami haus, keturunan kami haus, kami tidak mendapatkan minum. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bayangin pagem bahwa Bapak Ibu semua menyeberangi dari tempat ke tempat, pindah sampai akhirnya nggak dapat air. Wah, opa pagem, saya haus. Gimana mau minum? Boro-boro mau ngopi, minum aja kagak ada. Apalagi mau kalau ngopi sehari 7 kali, 5 kali. Pagem, saya pengen ngopi kagak ada air. Seperti itulah Bapak Ibu. Tapi ini marah yang besar, kemarahan yang memuncak, kemarahan yang meledak kepada seorang pemimpin, kepada seorang ketua mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diperhadapkan seperti ini, saya nanya kepada bapak-bapak ya, yang sudah banting tulang cari uang seharian dari pagi sampai malam.
Datang istrinya ngomel-ngomel. Papa, kalau kerja jangan malam-malam, jangan lembur. Sampai pulang di rumah tolong bantuin saya. Belum nyuci piring, belum nyuci baju. Ada loh suami pulang masih nyuci baju, masih nyuci piring. Wah, luar biasa. Nuntut. Begitu juga dengan suami. Kamu ngapain aja di rumah? Rumah masih berantakan, anak belum dimandiin, meler hidungnya, baju berantakan, rumah berantakan. Anak juga begitu. Papa, mama ngapain aja sih? Kok saya sekolah pulang gak ada makanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini terus menerus, ini diucapkan, ini menekan, ini membuat hati sedih, perasaan sedih, secara emosional itu seolah-olah diangkat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dirasakan oleh Musa adalah Musa bukan hanya lelah, letih secara fisik, tetapi lelah, letih secara batin, secara pikir, secara emosional, secara rohani dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya Tuhan bilang, kamu jalan duluan, kemudian kamu bawa tongkat, pukulkanlah tongkat itu, maka keluarlah air dan benar keluar air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belum episode ini baru ditutup, kasus ini baru ditutup, mereka sudah diperhadapkan harus berperang melawan Amalek. Mereka menghadapi musuh yang kuat, musuh yang besar, musuh yang memiliki pertahanan yang luar biasa. Sementara bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat minim di dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di sini Bapak Ibu, Musa naik ke gunung, ya. Saya akan ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa naik ke gunung, Musa pergi ke puncak, Musa berdoa, Musa mengangkat tongkat, Musa mempertaruhkan kemenangan yang peperangan dipimpin oleh Yosua. Musa berdiri, Musa menghadap Tuhan, Musa mengacungkan tongkat kepada Allah, meminta pertolongan, perlindungan, kemenangan kepada Allah. Dan ada 2 orang yang menyertai, yaitu Harun dan Hur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa ini seorang yang kuat, tapi dia juga seorang manusia. Jadi ada masanya Musa ini kelelahan. Apalagi Musa ini makin lama makin memiliki penurunan fisik. Jadi Musa makin lama makin tua, ya. Jadi dia sudah tidak sanggup lagi menahan tongkat untuk berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kemenangan kepada Tuhan berlama-lama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut untuk memperlihatkan bahwa kita ini lelah, Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam kelelahan, di dalam kelemahan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa bertaruh di atas bukit, di atas gunung, dia mengangkat tangan, dia minta perlindungan kepada Tuhan agar Tuhan menolong, melindungi bangsa Israel dalam waktu yang terus-menerus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira siapa yang sanggup untuk angkat tangan terus-menerus? 1 menit, 5 menit, 10 menit,
Bapak Ibu. Itu yang dialami oleh Musa. Bapak Ibu, ketika pemimpin rohani itu lelah, ya, itu alarm bahaya buat komunitas yang dipimpinnya. Ketika Musa mengalami kelelahan, ketika Musa mengalami capek, ya, ketika Musa merasa letih, itu membahayakan bangsa Israel. Kan apa? Bangsa Israel mengalami kekalahan. Ketika Musa mengangkat tangan, menanglah Israel. Tapi ketika turun sedikit, kalahlah bangsa Israel. Ketika turun lebih, kalah bangsa Israel. Ketika semakin turun, menanglah Amalek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi alarm buat kita kalau pemimpin rohani itu mengalami penurunan keletihan, mengalami kelelahan di dalam aspek rohani, aspek pikiran, aspek emosional, batin, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan pemimpin rohani untuk menopang para jemaat. Tugas jemaat juga tugas jemaat itu juga menopang pemimpin rohani. Bapak Ibu, saya tidak bisa sendirian. Pak Gem tidak bisa sendirian. Pak Rito nggak bisa sendirian. Pak Daniel nggak bisa sendirian. Bahkan kita yang pemimpin perusahaan, kita yang pemimpin rumah tangga, kita yang pemimpin dalam sebuah komunitas, kita tidak bisa jalan sendiri. Perlu orang lain, perlu dukungan orang lain, perlu kekuatan lain, perlu support dari yang lain. Tidak bisa kita jalan sendiri. Bapak Ibu, jujur kalau saat kami lemah, ada saatnya kami capek. Kami akhir-akhir ini mengalami sesuatu tekanan yang kami harus hadapi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jujur kami terhibur sama anak-anak muda. Tiap hari ngumpul di pastori, olahraga ngumpul ke pastori, ya, ibadah ngumpul sampai malam, naik ke Curug ngumpul lagi sampai malam, sampai gak pulang-pulang. Beras saya habis, nggak intermezzo. Nggak ada yang mengucapkan terima kasih tante udah dimasakin. Nggak, intermezzo. Tapi itu penghiburan Bapak Ibu. Wah, anak-anak muda kompak, semangat berapi-api, menyanyi, olahraga, ibadah, penyembahan, ngulik lagu, saling melatih satu dengan yang lain. Hati kami dihibur. Ada penghiburan yang luar biasa. Di saat kami mengalami sebuah tekanan, di saat kami mengalami sebuah masalah, Tuhan kirim yang lain untuk memberikan penghiburan. Mungkin anak-anak muda tak merasa, tapi itulah sebuah kekuatan untuk mendukung kelelahan, keletihan seorang gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Musa lemah, kekalahan terjadi. Tetapi ketika Musa itu kuat, bangsa Israel menjadi kuat dan menjadi menang. Jadi Bapak Ibu, kelelahan itu adalah nyata. Jangan menghadapi masalah sendirian. Ya, saya juga nggak mau menghadapi, bukan nggak mau Bapak Ibu. Saya dan Pak Gem membutuhkan orang lain, membutuhkan jemaat, membutuhkan teman-teman yang sefrekuensi, membutuhkan Bapak rohani, membutuhkan topangan doa, membutuhkan support, semangat, penghiburan. Sabar ya Pak Gem, sabar ya Bu Gem, yang kuat ya Pak Gem, yang kuat ya Bu Gem. Pak Gem sebenarnya saya mau curhat, tapi Pak Gem udah banyak masalah,
Jadi udahlah ntar aja, masalahnya saya pikirin sendiri dulu. Ada loh jemaat yang ngomong begitu. Nah Bapak Ibu, wah kita merasa jemaat ini punya sebuah kemandirian untuk memikirkan masalahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelemahan rohani muncul ketika kita terus-menerus memikul tanggung jawab tanpa jeda atau dukungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semua saling memberikan dukungan, support satu dengan yang lain. Jemaat memberikan support dukungan buat gembala, ya, makin sehat, makin maju, makin kompak, makin memperhatikan satu dengan yang lain, mendoakan gembalanya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mendoakan kami? Boro-boro begem, doanya cuma pas makan. Boro-boro begem, doanya pas lagi terima berkat. Bapak Ibu, jujur kami butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Doain setiap hari, doain setiap hari, doain setiap hari. Mungkin tidak perlu 1 jam, 2 jam, mungkin 5 menit, mungkin 3 menit, itu sangat berarti dalam hidup kami. Jadi Bapak Ibu, mengapa Musa lelah? Beban Musa sangat berat. Musa bekerja sendirian. Dia angkat tangannya. Awalnya ringan, tapi akumulasi waktu lama-lama itu menguras tenaga. Dia berdoa sendirian. Dalam kurun waktu yang lama, akhirnya habislah energinya. Bapak Ibu, Musa lelah karena tekanan tanggung jawab, meningkatkan stres tinggi. Ya, tanggung jawab Musa besar, yaitu keselamatan bangsa Israel, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dia tidak hanya menghubungkan bangsa Israel kepada Tuhan, tetapi Musa bertanggung jawab kepenuhan kebutuhan jasmani bagi bangsa Israel. Air dicarikan, makanan dicarikan, tempat yang enak, tempat yang subur dicarikan oleh Musa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Musa itu mengalami sebuah tekanan berat, tapi itu masih disalahin. Musa masih diserang. Musa masih mendapatkan fitnah. Musa masih mendapatkan pemberontakan. Musa masih dituntut. Musa menerima amarah dari bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira kalau Bapak Ibu menerima tekanan, suami-suami menerima tekanan dari istri, suami-suami menerima tekanan dari anak, atau istri menerima tekanan dari suami, menerima tekanan dari anak, dari semuanya, bagaimana kira-kira Bapak Ibu Saudara menghadapi? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perang rohani itu jauh lebih berat dibanding dengan perang fisik. Bapak Ibu, apa sih kerjaan pagem? Cuma berdoa. Apa sih pekerjaan pagem? Cuma mempersiapkan firman Tuhan doang. Bapak Ibu, beda loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencampur, Bapak Ibu maco, Bapak Ibu bekerja keras, ya. Contohnya Bapak kayak teknik masak, capek tidur enak Bapak Ibu. Capek tidur enak. Tapi kalau kerja yang pakai pikiran Bapak Ibu, di bawah tidur masih kepikiran, gak bisa tidur. Tapi kalau capek fisik, di bawah tidur lep. Tapi kalau yang kerja pikiran, ya, peperangan rohani, ya, itu jauh lebih berat dibandingkan peperangan fisik. Bapak Ibu lelah fisik, tidur enak. Tetapi Bapak Ibu lelah pikiran gak bisa diajak tidur. Pikiran gak bisa diajak kompromi. Melayang-layang terus sampai pagi, sampai berhari-hari. Ada dari jemaat kita pernah 2 bulan, 3 bulan gak bisa tidur. Ternyata apa? Saya yakin
Kamu punya masalah, kamu punya pikiran, pasti punya pikiran. Maksudnya ada beban yang kamu pikirin, enggak Google, pasti, enggak Google, benar, dibawa ke dokter. Bapak Ibu, ternyata benar, apa? Sakit pikiran. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus minta dukungan kepada murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus berada di Bukit Getsemani, pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap dan disalibkan, dia berharap murid-muridnya memberikan dukungan, dia berharap murid-muridnya memberikan support, berdoa saja, menemani sambil berdoa. Ini malah tidur. Ada ketidakseimbangan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, sementara Tuhan Yesus memberikan seluruh jiwa raganya, seluruh perhatiannya, hidupnya buat murid-muridnya. Hanya diminta mendoakan saja. Di sisi Tuhan Yesus saja, murid-muridnya malah kabur, malah tidur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tim. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ingetin, kami mendoakan Bapak Ibu. Kami selalu mengingat semua nama Bapak Ibu, apalagi Pak Gem. Orang yang udah di mana masih didoain, ya, sampai salah-salah mendoakan. Dari ujung Papua sampai Sumatera sampai Medan disebut semua satu-satu. Bapak Ibu kalau Pak Gem mendoakan. Tapi pertanyaannya adalah, kira-kira Bapak Ibu mendoakan kami enggak setiap hari seperti Pak Gem mendoakan jemaat? Amin, puji Tuhan. Juga kami butuh doa Bapak Ibu. Kami butuh sebuah komitmen untuk membuat kami kuat. Dari siapa? Dari jemaat yang mencintai gembalanya. Kami mencintai jemaat, tidak ada yang tidak kami cintai. Semuanya, kami pikirkan semuanya. Kadang-kadang tidak terjangkau. Maksudnya gini ya, si ini sampai lupa si itu belum, si itu belum. Jadi Bapak Ibu, kalau kami tidak terjangkau, itu bukan berarti kami mengabaikan, bukan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang memang lupa, terlewat gitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pelajaran berharga dari kisah Musa, Harun dan Hur adalah betapa pentingnya doa. Bapak Ibu, jangan berdoa sendirian. Ya, berdoa sendirian bagus, tapi alangkah bagusnya kalau berdoa itu rame-rame. Ketika Musa berdoa, ketika Musa lelah berdoa, ketika Musa lelah berseru kepada Tuhan, ketika Musa lelah mengacungkan tongkat kepada Tuhan, datanglah Hur dan Harun di situ, di sisinya, untuk memberikan dukungan, berdoa bersama-sama. Saya sama Pak Agung senang beberapa Kamis ini, wah yang antusias yang doa banyak ya. Semangat banget ya, berdoa dari yang tua sampai yang pipi ya, Cio, Memi yang ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Itu bagus Bapak Ibu. Ditambah lagi sebuah bentuk kerja sama satu dengan yang lain. Musa ditopang oleh Harun dan Hur, dan ditopang oleh Yosua yang berperang ke medan perang. Tidak harus maju ke depan Bapak Ibu, tidak harus menjadi terdepan Bapak Ibu, tidak harus menjadi orang yang tampil Bapak Ibu, tidak harus menjadi orang nomor satu Bapak Ibu. Enggak. Ada banyak di antara kita yang suka menopang keuangan gereja, tapi nggak mau disebut namanya. Kurang apa, Pak Gun? Ini Pak, oh ya, nih, nggak usah disebut nama saya. Ini luar biasa. Pak, boleh nggak saya melayani? Saya ingin menjadi pemimpin pujian. Oh, ini luar biasa. Pak, boleh nggak? Gereja butuh apa?
ada seseorang datang, itu saya lihat nggak ada kotak persembahan, saya mau nyumbang boleh nggak Bu? Waduh boleh Om, boleh. Dibikinlah tempat persembahan ini, orangnya sudah nggak ada. Ada banyak Bapak Ibu kerjasama yang bisa kita buat untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja kita, memperkuat kesatuan gereja kita. Gembala menguatkan jemaat, jemaat memberikan kekuatan buat gembalanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini banyak orang yang mengalami kelesuan rohani. Mari kita, tugas kita adalah menopang saudara-saudara kita, ya. Mari kita memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Cari teman yang sehat, cari komunitas yang sehat, cari kumpulan yang sehat, cari circle yang sehat, di mana kalau ketemu membahas firman, di mana kalau ketemu kamu punya masalah apa, aku doain ya. Di mana kalau ketemu bagaimana pergumulan kamu yang kemarin sudah selesai, sudah dijawab Tuhan belum? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang yang cerdas, memilih circle, memilih pertemanan, memilih komunitas yang baik dan sehat untuk pertumbuhan kehidupan rohani kita. Sudah tahu itu komunitas tidak baik, kita maunya malah ngumpul. Bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu. Terkadang kala kita justru kan saya mau bergaul sama dia bukan supaya dia berubah, supaya dia makin kenal Tuhan, supaya dia bertobat. Bukannya dia yang berubah, bukannya dia yang bertobat, kita yang berubah, malah jadi lebih buruk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari Musa, Harun dan Hur ini kita belajar bagaimana kesatuan doa, bagaimana sebuah kesetiaan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Harun dan Hur terhadap timnya dan sebuah kerjasama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa banyak hamba Tuhan yang lelah, banyak hamba Tuhan yang stres, bahkan hampir gila? Atau ada banyak suami-suami yang mengalami stres, ya, waktu mau berangkat ke Janari, ada seorang suami bilang, waduh, istri saya kalau marah, waduh, langsung ada yang ngecek, suami saya bukan, itu tadi yang curhat sama bukan, saya harus menjaga kerahasiaannya. Saya nanti biar saya ngomong sama istrinya, jangan terlalu marah-marah lah, jangan terlalu bawel lah, kasihan si suaminya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah memberikan topangan, bukan merongrong. Tugas kita adalah menolong, bukan membuat penurunan dalam kehidupan orang lain. Ada banyak hamba Tuhan yang mengalami stres, lelah, bahkan hampir gila karena jemaatnya. Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang pasang status yang negatif, ya. Karena itu mempengaruhi apa namanya? Orang membaca pribadi kita dari apa yang kita share. Ya, betul Bapak Ibu. Makanya kalau nge-share itu yang bagus-bagus saja, jangan yang jelek. Ya. Apa yang keluar dari tulisan, apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari itu dari pikiran dan hati kita. Nah, Bapak Ibu, suatu hari Bapak Ibu, saya lihat sama Pak Gem, siapnya teman-teman itu semuanya keluhan. Apa Tuhan itu? Wah, saya ini ternyata bukan kita aja ya Pak yang mengalami masalah. Semua teman-teman mengalami masalah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saya punya jemaat yang hebat mendoakan saya dengan Pak Gem. Terima kasih buat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menghadapi masalah sendirian. Lari sama Tuhan.
seperti Musa lari sama Tuhan. Jangan menghadapi masalah sendirian, cari teman. Musa punya teman Harun dan Hur, ditopang dia. Akhirnya dia memperoleh kekuatan. Jangan menghadapi masalah sendirian, sharing dan berbagilah sama teman. Sehingga Bapak Ibu kita memperoleh kekuatan. Terkadang Bapak Ibu, bukan kita nggak punya jalan keluar, bukan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama masalah itu sampai akhirnya tertutuplah jalan pikiran kita. Padahal jalan keluar itu ada di depan mata kita dan kunci kita sudah pegang, tetapi kita tidak tahu menggunakan kunci itu sehingga kita tidak menemukan jalan keluar. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu sharing dengan yang lain. Saya sering sharing dengan beberapa ibu-ibu, sharing dengan Pak Gem dengan masalah-masalah yang saya hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waduh, saya hanya memiliki waktu 10 menit. Padahal topik saya ada 3. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang anak mengikuti perlombaan membuat mobil sendiri dan berlomba dengan hasil karya sendiri untuk dimainkan. Akhirnya Bapak Ibu tersisa 4 orang yang masuk ke dalam babak final. Jadi mereka memamerkan mobil mainan yang mereka miliki, buatan mereka sendiri, dan mereka pakai di dalam sebuah apa sih namanya? Sirkuit ya, sirkuitan lah. Ada 4 dengan batasan. Nah Bapak Ibu, ada seorang anak namanya Mark yang mobilnya tidak istimewa karena terbuat dari kayu dan tidak menarik seperti mobil-mobil teman-temannya yang lain. Bapak Ibu, mobil teman-teman yang lain itu mobil-mobil mewah, tapi mobil dia bukan mobil mewah, tapi terbuat dari kayu. Tapi dia bangga sekali karena apa? Dia merasa bahwa ini bikinan saya, ini buatan saya, dan saya bisa pakai itu untuk berputar. Jadi keempat pembalap itu akhirnya mempersiapkan diri untuk lari memutari sirkuit itu. Tapi sebelum mereka berputar memutari sirkuit itu, tiba-tiba si Mark itu bilang, sebentar panitia, saya mau berdoa dulu. Akhirnya Mark ini berdoa, umat kami, amin. Saya udah siap. Akhirnya berlomba mereka. Dor, keliling, akhirnya semua menang. Wah, menang. Mobilnya jelek, tapi dia menang. Tepuk tangan semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wah, senang sekali, semua orang senang. Apalagi si Mark, juga senang. Karena apa? Dia memenangkan, dia menjadi juara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Ibu dipanggillah juara 1, 2, 3 dan juara pertama si Mark paling di tengah. Tapi sebelum dia dikasih piala itu, Bapak Ibu, panitia bertanya, sebentar, sebelum saya memberikan hadiah ini kepada kamu, saya mau bertanya kepada kamu, apa yang kamu lakukan ketika perlombaan ini akan dijalankan, ya, akan dimulai, ya. Hai jagoan, kamu tadi berdoa kepada Tuhan apa? Kamu pengen menang bukan? Terus si Mark menjawab, bukan Pak, bukan itu yang aku panjatkan kepada Tuhan. Sepertinya tidak adil untuk aku meminta kepada Tuhan membantuku dan mengalahkan orang lain. Aku hanya memohon pada Tuhan supaya aku tidak menangis jika aku kalah. Semua
semua hadirin bertepuk tangan mendengarkan jawaban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak dalam sirkuit perlombaan balap mobil itu, Bapak Ibu. Tapi disadari atau tidak, perjalanan kita ini sebuah perlombaan. Perjalanan hidup kita ini sebuah sirkuit. Tapi teman kita bukan saingan. Teman kita bukan musuh. Teman kita bukanlah orang yang perlu kita kalahkan. Tapi teman kita adalah teman yang perlu kita tolong. Teman yang perlu kita topang. Teman yang perlu kita perhatikan. Teman yang perlu kita angkat ketika dia jatuh. Saya tidak punya waktu banyak, Bapak Ibu. Ada seorang tentara baru dan dia masuk di dalam barak pelatihan. Ketika dia masuk ke dalam barak pelatihan, Bapak Ibu, di pelatihan ini banyak hambatan-hambatan. Dia bersama pasukannya, satu kompi, mengikuti pelatihan hambatan ini dengan hambatan ringan sampai hambatan yang paling berat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhirnya seorang tentara ini sampailah kepada sebuah posko di mana itu ada seniornya, ada ketuanya, dan ketuanya bertanya, "Hei, di mana teman-teman yang lain?" "Ada di belakang komandan. Saya menang, saya paling awal." Kemudian seniornya ini berkata begini kepada pelatihan hambatan ini bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang duluan, siapa yang nomor satu, siapa yang paling juara. Tidak, tetapi pelatihan hambatan ini adalah untuk melatih kalian saling menolong, saling menopang, saling memperhatikan. Yang ketinggalan ditunggu, yang jalannya cepat, menurunkan volume perjalanannya supaya akhirnya kalian sampai di tujuan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama dengan anak pemuda kemarin ketika naik ke Curug, Bapak Ibu, ada yang ketinggalan karena kelelahan, ditunggu. Ada yang kecepatan, woi, tunggu, jangan cepat-cepat. Sampai akhirnya mereka menikmati bagaimana indahnya Curug, indahnya air terjun Ciberem. Wah, senang mereka. Wah, pulangnya loyo, kecapean. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, demikian juga kita di antara kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika ada yang tertinggal, jika ada yang mengalami pergumulan, jika ada yang mengalami masalah, jika sedang mengalami himpitan, tekanan-tekanan, ya, mari kita topang, kita angkat, kita bawa, kita tolong. Jangan terlalu cepat berlari. Yang penting saya sudah sukses. Yang penting anak mantu saya sudah sukses. Biarin aja itu orang lain, bukan siapa-siapa saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita dalam gerejanya, dalam satu komunitas kita. Itu adalah untuk membangun satu dengan yang lain. Musa gak akan bisa kalau tidak ada Hur dan Harun. Ketika Musa kelelahan, ketika Musa sudah tidak kuat, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Harun dan Hur meletakkan batu, Musa duduk di sana dan Musa tetap angkat tangan. Ketika Musa angkat tangan dan kelelahan tidak mampu lagi, Harun dan Hur datang di sana, menopang satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, dan akhirnya menanglah bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini buat saya ambil kayak acak-acak ini, karena sebenarnya ini banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan
Yesus Kristus. Mari kita memperhatikan satu dengan yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara kita, saya mau cukup jadi jemaat yang baik aja udah, datang ibadah pulang. Jangan, Bapak. Apakah Bapak Ibu merasa kalau Bapak Ibu datang ibadah lalu pulang itu jemaat yang baik? Bukan. Jemaat yang baik adalah jemaat yang memperhatikan gerejanya. Jemaat yang baik adalah jemaat yang mau melibatkan dirinya untuk kemajuan gerejanya. Jemaat yang baik adalah jemaat yang tidak diam-diam saja, tapi jemaat yang memikirkan bagaimana gerejanya. Hari di KA konsel yang lalu itu berbicara tentang tim, dan salah satu hal itu berbicara tentang pembangunan gereja. Kita pengen punya gereja. Bagaimana caranya? Maaf Bapak Ibu, saya singgung di tim saya. Bagaimana kalian katanya mau mendukung gereja, mau bangun gereja? Ketika ada amplop, 2 amplop yang kalian isi hanya 1 kolektor, pembangunan gereja tidak diisi. Bagaimana kalian mau punya gedung, mengisi kantong buat pembangunan gereja aja kagak pernah. Akhirnya ya kelompok satu bikin komitmen setiap minggu keempat harus mengisi kolektor pembangunan gedung. Nanti setiap minggu keempat akan dicek ke Pusandika, nambah enggak? Kalau enggak berarti kelompok satu enggak ngasih. Itu kecil Bapak Ibu, tapi itu sebuah komitmen. Bapak Ibu, ada banyak yang perlu kita dukung dalam pekerjaan Tuhan ini. Tenagamu bisa dipakai untuk Tuhan, talentamu bisa dipakai oleh Tuhan, uangmu bisa dipakai oleh Tuhan, pikiranmu bisa dipakai oleh Tuhan. Apa yang kau punyai bisa dipakai oleh Tuhan. Saya senang Bapak Ibu, setiap minggu ada seorang yang menyumbang air walaupun tidak seberapa, 1 dus setiap minggu. Ini nggak seberapa Bapak Ibu, tapi ini bagian dari mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai pelayanan, mencintai bekerja sama memajukan pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa buat? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa sumbang? Sumbangsih. Bisa doa kita, bisa uang kita, bisa pikiran kita, bisa talenta kita, bisa kemampuan kita, bisa apa saja yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Sama dengan Musa, Harun, Hur, dan Yosua. Mereka memiliki kemenangan karena mereka memiliki kerjasama yang baik. Mari kita memiliki kerjasama yang baik. Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami belum sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Hati kami rindu untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Hati kami rindu untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Hati kami juga rindu Tuhan, Engkau menjadikan kami berkah, berdampak, menjadi terang, bukan hanya di gereja, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar. Berkati seluruh jemaat. Kami ingin seperti Musa, Harun, Hur, dan Yosua, memikirkan pekerjaan Tuhan bersama-sama, memikirkan kemajuan gereja bersama-sama. Kami yang punya talenta, kami mau persembahkan buat Tuhan. Kami yang punya tenaga, kami mau persembahkan buat Tuhan. Kami yang punya uang, kami mau persembahkan buat Tuhan. Kami yang punya pikiran, ide,
di sekolah kami, dalam rumah tangga kami. Biar kami boleh menjadi tim yang solid antara suami, istri, dan anak-anak, antara karyawan dan pimpinan, bahkan di antara siswa dan juga guru-guru, bahkan dalam pertemanan kami dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Gembala juga bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan terima kasih Bu Gembala untuk kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Gembala atas sampaikan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita saat ini akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Yang bertugas mau olehkan silakan. Bapak Ibu bisa menyiapkan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami, dan kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati, biarlah persembahan ini menjadi sesuatu yang berkenan, harum, besar di mata Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Janganlah menggunakan kerajinan Tuhan. Biarlah Roh bergerak-gerak. Menyala-nyala
Hari ini ada konsel wilayah 2 jadi ya konsel wilayah 2 hari ini jamnya diatur oleh masing-masing. Hari Selasa kegiatan karena konsel wilayah 1, 3, dan 4 ada rencana kegiatan kami bertemu dengan CCI dibatalkan karena istri dari direktur CCI baru operasi, jadi kesehatannya masih belum pulih, belum sehat, jadi ditunda di hari Senin berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Rabu ada jalan sehat buat KW. Kemudian di Kamis ada doa pujian dan penyembahan. Hari Jumat ada ibadah KW. Kemudian hari Sabtu seperti biasa ada saat teduh kaum wanita, Ibu Milka yang akan pimpin kita dalam renungan. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juni. Ada Kak Marcella, ada Bapak Ibu Markus, selamat ulang tahun. Kemarin sisanya tanggal 19, saya rawat kemarin tanggal 14. Kemudian Ananda Karis Panci tanggal 20. Kemudian Ibu Dede Wandari tanggal 21. Dan anniversary Bapak Ibu Effendi tanggal 26. Di akhir bulan Juni tanggal 27 dan 28 ada loka karya kelas 10, 11, 12 SMA di Pangalengan, Bandung. Mohon dipersiapkan ya, anak-anak merdeka yang SMA menginap untuk ikut. Nanti pas mendekati waktu saya akan ingatkan kembali untuk kegiatan bina yang harusnya dilaksanakan tanggal 23 hari Senin yang akan datang akan ditunda, bukan ditunda, digeser di hari Senin tanggal 30. Baik, itu saja. Ada tambahan lagi, Bapak Kepala? Tidak ada? Pak Daniel ada? Oh ya, Pak Daniel akan pimpin kita dalam doa. Mari persiapkan hati, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kau melawat kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan keselamatan. Dan biarlah Tuhan kami bersyukur Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menjagai kami Tuhan, memberikan kepada kami kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah Tuhan. Kau telah berikan anugerah kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Layakan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada tim yang solid juga Tuhan di negeri ini Tuhan. Baik itu TNI, Polri Tuhan, baik itu dari kepresidenan Tuhan, baik itu dari menteri-menteri yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri Tuhan, tetapi Tuhan mereka mau Tuhan bekerja sebagai tim yang baik Tuhan untuk memajukan kehidupan bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala kuasa-kuasa Tuhan, keegoisan yang menguasai Tuhan negeri ini Tuhan, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan ada Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai Tuhan negeri ini Tuhan. Bukan lagi Tuhan keinginan sekelompok-kelompok yang ada Tuhan, bukan keinginan diri sendiri Tuhan, tapi ada keinginan Roh-Mu Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Kota Cipanas di mana kami tempat tinggal Tuhan, tempat ini Kau berkati Tuhan Kota Cipanas. Biarlah Tuhan Kau curahkan berkat-Mu Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, agar Tuhan tercurah Tuhan berkat-Mu bagi kami Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Pak Gembugem Tuhan, juga Abel, juga Tuhan tim-tim Tuhan dalam gereja ini Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Rito, Kau berkati Pak
Pastor Dia Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, yang bekerja sama Tuhan untuk memajukan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Ini bukan gereja kami Tuhan, ini gereja Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan Tuhan, damai, sejahtera, sukacita selalu menyertai kami semua Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Apapun yang jemaat-Mu Tuhan sedang pergumulkan, Engkau tahu Tuhan, Engkau mengerti Tuhan, dan Engkau peduli Tuhan atas segala Tuhan pergumulan yang kami alami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada kami hati yang sabar Tuhan, hati yang mau Tuhan, rendah hati menanti Tuhan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Dan berikan pada kami iman yang teguh Tuhan, untuk kami percaya bahwa hanya daripada-Mu lah pertolongan yang akan datang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan layanan tempat ini Tuhan, yang di tempat ini kami beribadah Tuhan. Berkati Tuhan dari atas sampai ke bawah Tuhan, setiap Tuhan jajaran Kau berkati, juga berkati tempat ini Tuhan, jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Biarlah Engkau kirimkan Tuhan, Engkau akan tingkap-tingkap langit. Biarlah Tuhan mereka melihat Tuhan, ketika ada anak-Mu Tuhan beribadah Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat dicurahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan komsel-komsel yang sudah berjalan Tuhan, mulai dari komsel 1, 2, dan 3 Tuhan, juga 4 Tuhan Kau berkati. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap komsel Tuhan. Dan biarlah Tuhan dari komsel yang ada jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, ada Tuhan jiwa-jiwa yang mau Tuhan bertobat kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami semakin dalam Tuhan mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan setiap doa-doa kami yang kurang sempurna Tuhan hanya di dalam tangan Engkau Yesus Kristus. Terpuji Engkau Yesus Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Kau memberkati mereka semua. Kasih kami Allah terus mengejar mereka, memegang mereka semua. Terima kasih untuk anak-anak usia, karena kami tahu Engkau memberikan tanggung jawab besar bagi mereka. Engkau percaya kepada mereka semua. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa, berikan hikmat, marifat, pengurapan Allah, supaya mereka semuanya bisa melakukan tugas-tugas itu tidak hanya dengan kepintaran mereka, tapi dengan hikmat, marifat, dan berkati mereka dengan berkat jasmani. Karena mereka harus Tuhan bisa mencuplai untuk mereka melakukan tugas-tugas besar yang Tuhan berikan. Akhirnya keluarga yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Arahkan hati, pikiran, roh, dan jiwa kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani, berkat jasmani dalam hidup kita semuanya. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita layak menjadi mempelai Kristus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kamu kecakapan, kepintaran, kemampuan untuk mengelola baik itu keuangan bisnismu. Tuhan memberikan itu semuanya. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu yang kau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar maranatha menjemput kita. Kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal yang luar biasa. Itulah sebabnya pulanglah engkau, bagikan berkat kepada orang-orang supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan beritakan Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.